Halo semuanya, hari ini kita bakal bongkar salah satu kode paling fundamental dalam bahasa Arab. Ini tuh semacam kunci rahasia yang bisa ngebuka pemahaman kita waktu baca apapun, entah itu Al-Quran atau teks-teks modern. Kita bakal ngomongin soal kata-kata penghubung kecil yang kekuatannya, wah besar banget, yaitu huruf jar. Udah siap? Oke, yuk kita langsung mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bedah dulu apa sih huruf jar itu. Terus kita kenalan sama aktor-aktor utamanya. Lanjut kita pelajari satu aturan emas yang penting banget. Setelah itu kita lihat contoh langsungnya. Dan terakhir kita bungkus semuanya dalam rangkuman yang gampang diingat. Jadi kita mulai dari bagian pertama. Apa itu huruf jar? Gini deh, coba bayangin mereka ini kayak lem super buat kalimat dalam bahasa Arab. Serius, tanpa mereka kata-kata itu bakal buyar, nggak nyambung, dan maknanya jadi aneh. Nah, secara definisi, huruf jar ini adalah partikel spesial yang punya dua tugas utama. Pertama, jelas, dia nyambungin kata. Tapi yang kedua, nah ini yang paling keren. Mereka itu bisa mengubah akhiran dari kata benda atau isim yang ada persis setelahnya. Biar lebih kebayang, lihat langsung di sini perbedaannya. Awalnya kita punya kata al-baitu, artinya rumah itu. Normal ya? Tapi begitu kita tambahin min, yang artinya dari, di depannya, coba perhatiin apa yang terjadi. Al-baitu langsung berubah jadi min al-baiti. Dengarkan beda bunyinya? Dari U jadi I. Nah, itulah kekuatan si huruf jar. Oke, sekarang waktunya kita kenalan sama para pemain utamanya, partikel-partikel huruf jar yang bakal paling sering banget kita temui nanti. Ini dia nih, para bintangnya. Ada min yang artinya dari, ila artinya ke, terus ada fi untuk di atau di dalam, ala artinya di atas, bi untuk dengan, dan li yang berarti untuk atau milik. Coba deh, akrabin diri sama beberapa kata ini, karena mereka ini beneran jadi kunci buat ngebuka makna di banyak banget kalimat bahasa Arab. Oke, sekarang fokus ya, karena kita masuk ke bagian paling penting dari semua ini. Kalau dari obrolan kita hari ini, kamu cuma boleh ingat satu hal, ya ini dia halnya. Aku suka menyebutnya aturan emas. Jadi pertanyaannya, apa sih satu hal yang wajib, kudu, mesti diingat soal huruf jar ini? Sebelum kita sampai ke aturan emasnya, ada beberapa aturan main dasarnya dulu. Pertama, huruf jar itu pasti selalu diikutin sama kata benda atau isim. Nggak bisa yang lain. Kedua, dia nggak bisa jomblo alias nggak bisa berdiri sendiri dalam kalimat. Dan ketiga, kata benda yang ngikutin dia itu masuk ke sebuah kondisi khusus yang namanya majrur. Gampangnya, kata itu lagi kena efeknya si huruf jar. Dan ini dia aturan emasnya. Kata benda atau isim yang letaknya persis setelah huruf jar selalu berakhiran harokat kasroh. Tanda garis kecil di bawah huruf yang bunyinya I itu loh. Nah, itu dia penandanya, baik secara tulisan maupun suara. Jadi rumusnya simpel banget. Setiap kali lihat huruf jar, langsung cari bunyi I di akhir kata setelahnya. Titik. Oke, teori terus bosan juga ya? Sekarang waktunya praktek. Yuk kita tes langsung aturan emas ini di kalimat-kalimat yang sesungguhnya. Contoh pertama, al-qalamu alal maktabi. Artinya, pena itu di atas meja. Coba kita bedah. Mana huruf jarnya? Yap, ala. Nah, sekarang lihat kata setelahnya. Al-maktabi. Akhirannya apa? Kasroh. Bunyinya I. Tuh kan, aturan emasnya langsung bekerja. Gampang kan? Lanjut contoh lain. Ana fil madrasati. Yang artinya, saya di sekolah. Polanya sama persis. Kita lihat, ada huruf jar, fi, otomatis, kata benda setelahnya, al-madrasati, harus patuh sama aturan emas. Dan bener aja, akhirannya kasrah. Konsisten banget kan? Oke, satu lagi biar makin nempel di kepala. Kharajat tiflu minal baiti. Anak itu keluar dari rumah. Kita cari huruf jarnya. Ketemu min. Artinya, kata setelahnya, al-baiti, ya udah pasti jadi isim majrur yang akhirannya kasroh. Jadi, begitu kita jago ngenalin huruf jar, kita tuh kayak punya superpower buat nebak akhiran kata selanjutnya. Baik, mari kita rangkum semua ini jadi 3 langkah super simple yang bisa langsung kamu pakai. Prosesnya cuma 3 langkah gampang ini. Pertama, temukan huruf jarnya. Ingat kan yang kayak fi, min, atau ala?
Kedua, begitu ketemu, langsung kunci target ke kata benda persis setelahnya. Dan langkah ketiga yang paling memuaskan, cek aturan emasnya, cari akhiran kasroh itu. Udah gitu doang. Nah, sekarang kamu udah tahu rahasianya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa itu huruf jar, tapi saat kamu buka teks Arab berikutnya nanti, di mana kamu akan menemukan huruf jar pertamamu. Selamat berburu!